Kami, terutama saya ya, sebagai seorang muslim nih, mengimani bahwa Tuhan telah menurunkan 4 kitab suci ya, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Itulah kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhir-akhir ini ya, saya selalu mengikuti debat ya, antar agama, terutama antara orang Islam dengan non-Muslim ya. Di antara perdebatan itu mereka berdebat membahas tentang 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Itu mungkin garisnya ya. Tapi kalau mau jujur, yang paling ramai adalah 2 kitab suci ya. Intinya adalah itu, antara kitab suci Injil dan kitab suci Al-Quran. Kalau mau merenung ya, saya jujur aja di sini menggunakan dalil akli ya, atau menggunakan akal. Dalilnya ini dari akal. Mereka berdebat dan mengatakan bahwa kitab suci Injil ini adalah lebih baik daripada kitab suci yang lain. Begitu pula mereka mengatakan bahwa kitab Al-Quran inilah yang lebih baik daripada kitab yang lain. Mungkin inti dari perdebatannya ya bersumber dari situ kan, antara muslim dengan non-muslim. Kalau menurut saya lucu juga nih sepertinya nih. Kalau kita berkiblat bahwa kitab itu adalah yang menurunkannya ibaratnya dari dari satu ya. Dia yang menurunkan kitab suci itu, baik Quran maupun Injil. Dan kita sebagai manusia memperdebatkan kitab suci yang diturunkan oleh satu sang pencipta tadi. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Ya lucu lah kalau berbicara ke situ ya. Jadi ya sebenarnya kedua-duanya ya baik. Namanya kitab suci yang diturunkan oleh sang pencipta ya pasti baik lah. Tapi sepertinya lucu juga mereka mengatakan kitab aku yang lebih baik, kitab aku yang lebih baik. Itu kitab semua itu adalah kitab yang diturunkan oleh sang pencipta. Cuma yang jadi perdebatan ramai lah kalau saya lihat ya, saya sebagai orang awam, saya dengar atau saya lihat, saya pelajari, yang mereka perdebatkan itu adalah setelah mereka mengimani, setelah mereka menjalankan. Jadi akhirnya mereka berdebat. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran, intinya bahwa kitab suci Injil ini sudah tidak murni lagi. Kenapa seperti itu? Karena yang menciptakan, yang memfirmankan kitab suci Injil itu adalah dia. Dia lebih tahu daripada kita sebagai makhluknya. Jadi saya kira ya dia yang menciptakan, ya dia yang tahulah. Ketika dia mengatakan saya pergi ke kanan, kemudian ternyata di situ tulisannya saya pergi ke kiri, tahu orang saya dulu yang bikinnya adalah pergi ke kanan. Itu contohnya adalah seperti itu. Dan ya seperti itulah kurang lebih lah. Jadi memang kalau jujur ya, mereka-mereka yang non muslim ini sebenarnya sepertinya nih ya, sepertinya hampir lah seperti ya, jadi seolah-olah menyalahkan kitab suci Al-Quran, seolah-olah ya kami sebagai seorang muslim juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena di keterangan di kitab suci itu ya seperti itu, bahwa yang begini dan yang begitu. Jadi Tuhanlah yang yang memfirmankan itu, baik kitab suci Injil maupun kitab suci Al-Quran.
menurut Sang Pencipta, kitab suci Injil ini sudah tidak murni. Ketika Bapak mengatakan bahwa kitab suci Bapak ini adalah murni, bisa saja. Tapi kan diantaranya ada yang tidak murni kan. Mungkin yang Bapak pegang yang murni mungkin 24 karat kali ya. Oke ya, itu sebagai gambaran aja. Saya sih hanya menggunakan dalil ahli, tidak mewakili satu agama ya. Hanya ya lucu aja memperdebatkan dua kitab suci yang diciptakan atau yang turun dari Sang Pencipta. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Ya sebagai Sang Pencipta ya emang semua baik, emang saya yang menurunkan kata Sang Pencipta. Ya oke ya, makasih.